Bismillahirrohmanirrohim. Yang kami hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Asisten Profesor Dr. Andi Agus Salim, Aji, SPD M.Hum, serta teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja. Sebelumnya pada modul ke-7 sudah dibahas masalah kerangka tulis. Dalam pembahasan dikatakan bahwa kerangka tulis agak lebih mudah karena hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup, atau sering disebut dengan kesimpulan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi variasi perincian, karena setiap bidang ilmu memiliki sistematika penulisannya masing-masing. Nah, dalam materi kelompok kami akan membahas modul 16, yang secara khusus akan membahas mengenai isi bagian pendahuluan. Fungsi pendahuluan adalah pengantar atau menarik perhatian pembaca terhadap masalah yang tengah dibahas. Pendahuluan yang baik memberikan sebuah gambaran yang jelas sebelum pembaca membaca seluruh isi dari sebuah makalah. Dari pendahuluan pula dapat menggambarkan bagaimana pola kerangka pikir penulisnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan yang terjadi di antara realita dengan teori. Penulis juga menjelaskan alasan dan dasar memilih topik tersebut untuk diteliti. Biasanya dalam penulisan latar belakang menggunakan metode segitiga terbalik. Yang kedua yaitu rumusan masalah dan ruang lingkup. Rumusan masalah berisi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang nantinya akan diselesaikan pada bagian pembahasan. Ruang lingkup berisikan batasan permasalahan yang akan dibahas sehingga cakupan bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Dan yang ketiga yaitu jenis penelitian dan metode. Pada tahapan ini, peneliti menyampaikan jenis penelitian apa yang akan dia lakukan, apakah itu eksperimen, deskriptif, korelasi, studi kasus, atau etnografi. Metode analisis adalah proses atau upaya pengolahan data menjadi informasi baru. Teknik analisis dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sistematika penulisan yang dihubungkan dengan tesis yang dibuat artinya pada bagian ini diuraikan secara rinci prosedur penelitian yang akan dilakukan dan sejalan dengan tesis. Unsur-unsur tersebut dapat disajikan dalam bentuk subbab yang terbagi. Akan tetapi, bisa juga disatukan dalam 5 paragraf saja. Dengan demikian, setidaknya penulis memiliki 5 paragraf dalam penyajian pendahuluan. Dalam sebuah makalah kecil, unsur-unsur tersebut dapat disajikan dalam 5 kalimat yang terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, jenis penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Panjang dari sebuah pendahuluan sangat berpengaruh pada panjangnya isi sebuah makalah ilmiah. Begitu pula, semakin panjang isi sebuah makalah ilmiah, semakin panjang pula pendahuluannya. Bagian isi atau tubuh kerangka merupakan bagian utama dari sebuah makalah. Dalam modul 7, dikatakan bahwa bagian isi atau tubuh tulisan berisi teori, metode, dan hasil penelitian, serta pembahasan. Akan tetapi, tidak ada format baku dari kerangka bagian isi, karena bagian ini amat tergantung pada tesis dan tujuan penulis. Pada umumnya, dalam makalah ilmiah atau
Isi tubuh kerangka berisi unsur-unsur berikut. Yang pertama, landasan teori yang terdiri atas kerangka, teori, dan tinjauan pustaka. Yang kedua, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, hasil penelitian yang menguraikan hasil yang diperoleh dari setiap langkah penelitian. Saya Granivika selaku pemateri bagian 3, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan rujukan penulis selama ia melakukan dan menyusun penelitian atau laporannya. Adapun fungsi daftar pustaka adalah 1. Membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. 2. Memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis. 3. Pembaca memilih referensi dan membantu dasar untuk studinya. Teknik penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. 1. Baris pertama dimulai pada bias sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. 2. Antar baris adalah 1,5 space. 3. Daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis. Akan tetapi, cara mengurut daftar pustaka amat bergantung pada bidang ilmu. 4. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Unsur yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka adalah 1. Nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga. 2. Tahun terbitan karya ilmiah yang bersangkutan. 3. Karya ilmiah dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertama tiap kata kecuali untuk kata sambung dan kata depan. 4. Data publikasi berisi nama, tempat, kota, dan nama penerbit karya yang dikutip. Selanjutnya, lampiran. Lampiran merupakan bagian akhir dari sebuah makalah. Oleh karena itu, bagian ini sering juga disebut appendix. Bagian ini tidak selalu ada dalam setiap makalah, bergantung pada kebutuhan penulis. Adapun unsur-unsur kesimpulan dan saran baru dapat dilakukan jika penulis sudah melakukan analisis data. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis kesimpulan adalah: yang pertama, jangan mengulang uraian yang terdapat di bagian hasil penelitian. 2. Jangan memasukkan hal-hal yang memerlukan ulasan lebih lanjut. 3. Memasukkan bagian dari kerangka teori. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.